bersama saya Teddy Wahid dalam channel Teddy Wahid Official. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol, sharing bersama dengan salah satu pemuda, di mana pemuda ini sebagai pencari madu dan madu-madu alami seperti itu di hutan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Agus, di mana dia memang sudah lama ya sebagai pencari lebah. Kita ingin tahu sih gimana sih proses dari pengambilan atau ketika lebah ingin membuat madu sampai madunya bisa kita nikmati seperti itu. Mas Agus, piye kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Dedi. Sehat. Piye aktivitas sehari-hari ini Mas? Alhamdulillah lancar. Lancar. Masih ini ya Mas ya, cari madu ya Mas ya? Iya, cuma bulan ini masih libur ini. Libur. Nah itu kenapa kok iso libur Mas? Karena nggak ada bunga. Nggak ada bunga, musim hujan, madu juga berkurang. Bunga. Nah emang musim hujan, terus nggak ada bunga. Nah itu memang prosesnya gimana sih Mas hingga madu itu siap diambil? Biasanya itu 7 hari setelah bunga mekar, itu baru kita ambil. 7 hari setelah bunga mekar. Nah itu kapan waktu nih Mas bunga mekar itu? Biasanya itu di bulan 6 sampai bulan 11 lah waktunya itu. Oh, jadi manen nih ya, boleh manen bulan 6 sampai bulan 11 ya Mas ya. Rata-rata banyak madu di bulan itu. Bulan itu. Nah, nek hari-hari seperti ini, itu enak nggak Mas? Jarang Mas. Jarang. Paling banyak itu satu sarang dapat 3 sendok itu udah alhamdulillah. Cilik berarti ya? Itu bukan tahun yang besar juga nggak ada madunya karena nggak ada bunga. Itu goleknya neng hutan ya, neng gunung ya? Neng hutan. Itu memang berarti tawon lebah yang bersarang di sana ya Mas ya? Bukan kita yang mengelola di sana enggak? Murni hutan ya? Murni di hutan, murni. Wah. Karena yang bagus madu alami itu ya di hutan. Karena dia ngambil sari bunganya tuh banyak. Itu hanya di hutan. Nah terus iso reti iki Mas, saandene iki wis wae panen, iki urung, iki golek, itu pencarian sarangnya di awal itu piye Mas? Biasanya itu dia kan tinggalnya sampai dari tempat ditinggalin itu 25 hari biasanya. Itu baru ada madunya. Tapi kita juga lihat ada bunga enggak gitu. Setelah ditempatin sampai 25 hari, lingkungan kita lihat banyak bunga, itu baru kita ambil. Kalau nggak ada bunga, biarpun 25 hari nggak ada madunya itu. Jadi biarin aja lah, biar nambah lagi. Berarti Mas Agus iki juga nganu ya Mas ya, mencari sarang-sarang ngono ya Mas ya? Mencari sama teman-teman saya itu mencari sarang lebah. Enak mau piro Mas? Banyak Mas, setiap tempat ada teman juga. Jadi beda-beda orang lah. Sampai nemu ngono. Itu seharian iku pasti entuk sarangi apa golek tapi nggak dapat Mas? Belum tentu juga, kadang nggak dapat sampai 1 minggu belum dapat. Karena kan mulai punah karena orang ngambilnya itu sering malam hari, itu kan rusak alam juga itu. Oh, orang banyak ngambil malam. Emang ketika proses pemanen atau ngunduh ya, iku harusnya itu siang atau malam hari sih? Yang bagus itu siang hari. Kenapa itu Mas? Karena kita butuh asapnya aja, nggak butuh apinya. Tapi kalau malam hari kita pakai apinya untuk nerangi sekalian ya? Ya itu. Tadi buat ditabuh di batangnya itu biar apinya keluar. Jadi kena sayapnya ini pada rontok mati. Ya? Oh, akhirnya ekosistemnya rusak ya? Berkurang. Apalagi anaknya itu kita ambil. Jangka tahun ke tahun nanti akan punah lebah ini. Makanya sebagai kita yang mencari madu harus melestarikannya. Jadi kalau pakai asap itu piye Mas? Jadi api itu dibungkus sama daun basah agar tidak mengenai sayapnya itu lebah. Jadi gitu. Cuman keneng asap wae. Asapnya aja kalau siang hari, tapi kalau malam pakai apinya. Asap wae sing keneng, terus tawonnya kan lebahnya terbang ngono ya. Terbang tapi nggak mati kan? Nggak mati. Jadi bisa buat koloni lagi, bisa cari madu lagi dia. Nah itu yang sering Mas Agus dapetin tuh tawon atau lebah-lebah jenis apa sih Mas? Jenis Apis dorsata ini. Apa itu Mas? Taunggung lah cara Jawa ini. Taunggung. Itu. Banyak gitu ya madunya Mas? Alhamdulillah kalau di bulan 9 itu kan puncaknya bunga. Itu juga puncaknya madu. Itu banyak benar madunya.
satu sarang biasa nih Mas, itu menghasilkan berapa banyak madu Mas? Biasanya kalau musim bunga duren itu satu sarang bisa sampai 10 liter, 15 liter itu bisa. Oke ya, 10 Lumayan, liter. alhamdulillah. 10 liter satu sarang. Satu Dan sarang. biasanya itu dalam jangka apa ya? Wayah kembang itu mendapatkan berapa sarang Mas? Biasanya paling banyak itu 5 sarang. 5 sarang rata-rata ya gitu ya banyak. 5 sarang itu udah 1 hari perjalanan lah. Heeh, Kalau musim bunga tapi heeh. itu. Terus pernah kesengat nggak Mas kentut tawon orang Mas? Ya udah sarapannya kalau kesengat itu. Udah saking seringnya. Heeh. Cuma kan udah biasa jadi nggak ngaruh lah. Nah, mungkin ini sebuah edukasi juga ya buat kita pembelajaran. Nah, ini pengalaman dari Mas Agus, bahwasanya yang pertama ya Mas ya, untuk kita melestarikan alam ya Mas, jangan sampai lebah itu yang kita ambil madunya lebahnya mati, yaitu jangan sampai ketika kita melakukan pengasapan lah ya Mas ya, pengasapan jangan sampai terkena Apinya itu jangan sampai hidup. apinya jangan sampai hidup mengenai lebah, sehingga apa dampaknya nanti lebah akan Punah. mati lama-lama Punah. punah ya Mas Dan ya. anaknya itu kalau bisa untuk khususnya buat pawang-pawang lebah ini, anaknya jangan diambil lah. Nah tuh anak-anak dari lebah ini jangan sampai diambil, terutama sarang ya Mas Yan itu ya. Anaknya itu jangan diambil. Assalamualaikum. Salam. Salam. Mas Yoyo. Orang ngopi kita. Urung lah, ngenteni sampean urung teko. Kok itu ben teko ya ini garing ki gantian ki. Maaf, ada yang jadwal padet ini. Mantap. Ngopi dhisik lah iki malas tamu niki urung ngopi. Ayo, ngopi. Ya siap. Ngopi kan Mas? Ngopi. Oke, Ngopi kena lah Mas. Oke, ya. Karo ngobrol karo nunggu kopi ini dhisik ya. Oke, kita lanjutkan ya, bahwasanya tadi mengenai lebah jangan sampai kita ambil anaknya ya, karena yang kita butuhkan madunya. Madunya bukan anaknya. Bukan anak-anaknya seperti itu. Nah, terus selain itu juga tadi ya inilah perjuangan ya, perjuangan di mana kita sering mengkonsumsi madu. Nah, inilah pencari madunya sampai tersengat lebah. Risikonya lah ini. Resikonya sangat besar. Nah, rasanya piye Mas? Kentut tawon ini Mas. Ya kalau yang belum pernah ngerasain ya agak sakit sih. Panas lah. Ya panas, lumayan panas. Itu berapa hari Mas? Enggak sampai harian, saat paling kitaran 2 jam udah nggak bengkak lagi nih. Itu kalau satu bengkak ya. Karena untuk akeh ngono piye rasanya Mas? Ya kalau udah biasa ya nggak apa-apa, tapi kalau masih awam ya kayaknya gregesi. Demam ya, demam bahasane gregesi tapi bahasa ini gregesi ya. Gregesi. Terus selain itu Mas, kita lihat kan tadi sampai ini, sampai terkena ya. Nah, itu alat pelindung yang digunakan itu apa Mas? Biasanya kalau masih awam belajaran itu ya pakai waring itu kita tutup kalau masih belajaran. Tapi kalau yang udah biasa nggak pakai apa-apa. Orang apa? Yang pertama itu kan yang di bawah ini kan panglimanya perang lah ibaratnya ya. Itu kita asapin dulu, sabar biar naik dulu dia itu. Setelah naik baru kita sapu pakai daun basahnya itu. Baru kita ambil madunya. Kalau kita main kasar terus langsung positif kita disengat. Ya. Dapat ciuman manis lah dari lebah ini. Ciuman manis dari lebah. Mantap. Nah, terus dari situ terus ketika kita melihat ya Mas lebahnya. Nah, iki mau asik ki. Enem panglima perang lebah ya. Iku gimana sih sistem koloni lebah itu Mas seperti itu? Kalau yang jaga pintunya itu ada sendiri, yang cari madu sendiri, yang kasih makan anaknya pun sendiri. Yang jaga pintu inilah yang paling bahaya. Kalau kita nggak hati-hati ya dia itu bisa nyengat kita nanti. Karena merasa terganggu ya. Kenapa kalau orang itu disengat lebah model tawon Apis dorsata dikeroak semua ya? Itu karena kan dia ninggalin sengatan di situ. Jadi teman-temannya itu bau inilah. Bau sengatannya ini makanya ngejar terus ya. Gitu. Nah, ya ini lebih ngerti aku Mas kayak ngono sistemnya ya. Jadi ya seandainya aku kentup siji, tek ngene nempel kan. Nempel ada sengatannya nempel ketinggalan di sini. Nah, yang lainnya mencium aroma ini ya. Ini. Sehingga makanya banyak orang ketika dia mengganggu sarang lebah, dikejar lebah itu faktornya itu ya. Iya itu. Kami orang ini kalau cari pakai minyak kayu putih itu, kalau enggak pakai minyak wangi yang disengat ini kita kasih minyak. Biar aromanya hilang kan ya. Hilang jejaknya itulah.
Kayak sampai kemana itu dikejar terus Iya. karena baunya itu. Ngono. Jadi ini ya ngeri juga sih ya Mas ini Ya, Arab biasa. lumayan resiko. Pencari madu itu resiko, nyawa taruhannya. Nah inilah nyawa taruhannya karena benar memang jangan sembarangan ya kita bisa tersengat lebah itu pun kita bermacam jenis lebah ya itu pun bisa memiliki dampak yang berbeda-beda ya benar. Saya sepakat Mas ya ini buat pembelajaran kita juga. Apapun yang kita lakukan pasti memiliki resiko dengan kerjaan kita masing-masing ya kan, tetapi ya bagaimana kita bisa bersyukur mensyukuri apa yang kita kerjakan ya seperti itu. Kopi. Woi, Matur kopi suwun, ini Mas. teko iki. Mantep pokoknya. Jajal dhisik Mas, kopi ini dhek paling enak iki Mas. Alon-alon ge. Kopi ya, Mas. Mantep umum para iki banyune. Umup dong. Ora umum. Tengah mateng. Gitu. Mas. Kok genting. Sampeyan kopi ora? Nggih Mas, Kopi nggih, Mas. yang gurih. Heeh, suwun ya. Matur suwun Mas Yoyo. Nah, Mas iki sing bantu nang kene, Mas. Kopi ini iki omongnya kopi sing paling enak nang kene, Mas. Iki coba dhisik Oleh, coba. Mas. Oke, coba dhisik kopi ini. Ayo, karo ngopi ya. Kok mantep Mas Yoyo, rasanya kayak madu. Uangnya juga manis ya. Ya manis. Wah. Emang dengar deh bengi-bengi ini tembe teko iki mbok sekondi. Nah, Biasa Mas. iya wis bujang iki. Bujang. Dheweke konten kreator sibuk juga mungkin syuting gawe konten-konten YouTube dheweke. Nah, ngomong-ngomong tentang YouTube ki, Mas Agus ini juga dia merupakan salah satu konten kreator juga, main di YouTube juga. Wis mantep, Mas. Ket kapan Mas dolan YouTube, Mas? Dari 2021 lah kayaknya. Tembe ya, Tembe. Heeh, baru. Masih belajaran Mas. Oh iya sama Mas, saya juga masih belajar Mas. Yang penting tekuni ya Mas ya. Awal mula Mas main ke YouTube itu awal mulanya gimana Mas? Ya ada temen lah cari sarang lebah gitu suruh masukin YouTube, siapa tahu ada rezekinya Bener. gitu. Awal mulanya. Ya. Kalau dulunya ya nggak tahu dunia itu kayak apa nggak tahu. YouTube itu kayak ngopo-ngopo nggak Nggak ngerti ya. tahu. Jadi ya cari-cari lebah cuma foto, di video, masukin Facebook gitu aja. Tanpa perlu YouTube ya. Setelah temen bilang suruh masukin YouTube, ya udah masukin YouTube. Nah itu titik poin lagi ya, pembelajaran lagi khususnya buat saya ya Mas ya, bahwa segala sesuatu itu perlu kita coba ya Mas ya. Iyalah. Perlu kita coba, kita nggak tahu rezeki kita seperti apa, tapi selagi kita mau berusaha ya Mas ya, insya Allah ini jalan. Rezeki jalan. Yang penting kita berusaha dengan baik dan melakukan dengan cara yang baik juga ya Mas ya. Kita coba ya itu tadi ya, saya berharap ya mungkin semoga lah Mas nanti kedepannya pencari madunya lancar, YouTube-nya Amin. lancar, Amin, mendapat amin. rezeki yang Terima berkah ya kasih, Mas ya. amin, amin. Nah, memang inilah kita belajar bersama lah Mas. Saya juga ya pengen dari sini belajar dari pengalaman hidup orang-orang, di mana ya tentunya kita semua ya harusnya kita semua bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Kita miliki. Terus mengenai lebah madu, Mas, itu harganya berapa sih Mas sampai jual Mas? Kalau saya ini jualnya 250. Itu 20. kalau sama orang biasa inilah. 250 itu seberapa banyak Mas? Biasanya satu botol marjan itulah. Satu botol, satu botol itu 250.000 ya. Tapi kalau saya jual sama orang Cina itu ya itu 300-an satu botol. Nah, ini kalau seandainya nih teman-teman yang lihat ini Mas mau pesan, ngubunginnya lewat apa Mas? Telepon iso? Lewat nomor WA saya aja. Oke, piro Mas nomornya Mas? Sabar ya Mas. Oh iya, sekarang nunggu. Karena ngopi oleh aku ya, karena ngopi Oleh, Mas. Ngopi dhisik iki. Jadi kita sambil sharing Oh sambil iya, ngopi. ini nomornya 08 57 58 81 06 18. Oke, kita Nah, ini tulis di nomor sini. WA saya. Kita tulis di sini ya. Ini nomornya. Nanti bisa silahkan kalau kalian membutuhkan madu yang tentunya asli ya Mas ya. Asli kan? Asli. Tapi kalau cari madu ya di bulan 6 sampai bulan 11 itu. Bulan 6 sampai bulan 11 kalau kalian memerlukan madu yang asli kualitasnya bisa hubungi nomor itu tadi yang kita tulis di bawah tadi. Bisa langsung pesan ya Mas ya. Ya bisa. Bisa langsung pesan ke nomor tersebut. Dengan demikian nanti
Iso diantar apa ngambil mas? ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Alamatnya di mana mas? Di Kembang Kantil Kisting bawah. Oke, di Kembang Kantil, Kisting Bawah, Kecamatan Kisting, Kabupaten Tanggamus ya mas ya. Nah, Oh iya mas, satu lagi apa, mas. Mas? Madu saya itu nggak dijualin lewat orang juga nggak mas. Jadi Oh. kalau ada orang butuh, ya langsung aja datang ke rumah. Mas. oke, tanpa perantara. Ya. Iya. Jadi langsung datang ke rumah Mas Agus. Menjaga kualitas. Nah, untuk menjaga kualitas madunya Mm-mm. benar-benar asli ya mas ya. Asli. Nah, madu kan itu tadi mas punya sampean asli. Kan ada yang madu itu entah ada campurannya atau seperti apa saya juga nggak paham mas. Itu memang benar mas seperti itu. Itu benar memang benar. Heeh, Karena saat ini kan banyak orang pinter mas. heeh, Orang pinter bukan pinter buat bantu orang bukan. Heeh. Dan untuk ngoplos itu. Itu dioplos apa mas? Madu asli dicampur dengan apa mas? Katanya orang, itu saya juga belum pernah buktiin sih. Katanya gula katanya. Heeh. Kalau saya belum pernah buktiin. Nah terus mas, untuk membedakan ki mas, sing asli dengan sing ya berarti wis dicampur ngono lah piye mas? Madu asli itu nggak manis mas, nggak manis semuanya, nggak ada kecutnya, ada manisnya itu nggak, ada itu. Rasanya beda-beda Mas? Beda-beda. Dalam Jadi- satu botol itu? Jadi ada manis, ada kecut gitu. Madu asli. Kalau yang manisnya nyetak itu ya sanksi juga kita. Yang sering loh. Oh ya sering Tak sing, kalau di sing, luar. sing jadi yang dialami Mas Agus ini bahwasanya Ada yang pahit menurut dia yang dia alami bahwasanya ketika madu dari dia ya dari Mas Agus ini dalam satu botol itu rasanya berbeda-beda. Beda-beda. Emang nggak nyampur itu Mas? Ya nyampur dari satu. Cuman ketika dirasakan kok Beda, rasanya beda, ah, itulah ah. kelebihan lebah yang asli itu. Oh kayak ngono ya Mas. Ada ya? manis, ada kecut, ada yang pahit juga ada. Oh ngono ya. Beda-beda. Walaupun itu madu dalam satu sarang. Bisa Yang ngono ya? pahit ada lagi. Oh, Beda-beda bunga ya beda lagi. oh karena kualitas madu itu ditentukan dari bunganya. Bunga dari bunga. Heeh. Memang nek nang hutan ngono kae akeh juga to Mas. Kembang bunga-bunga ngono kembang. Lumayan kalau di bulan 9 kayu kembang, Oh. durian kembang gitu. Oh. Nah itu perjalanannya Mas dari rumah sampai lokasi nyari-nyari itu berapa lama Mas? Biasanya sampai 4 jam 4 jam? perjalanannya itu. 4 jam tembe ketemu. Ketemu. Itu kalau satu hari cuma keliling aja lewat kali-kali itu kan dia nggak bisa jauh dari air dia. Oh, Lebah pinggiran itu. sungai. Mm-mm. Oh, Paling disukain lebah itu di pinggir-pinggir kali itu disukai. sampai kayak ngono ya. Aduh juga ya. Nah inilah Lumayan mas. perjuangannya ya, perjuangan dalam mencari apa ya, Sarang madu lebah. sampai. Nah inilah buat ya belajar kita semua segini susah ya nek golek madu asli ya Mas. Ya, Madu pantesan asli susah. harganya ya Mahal. mahal ya karena kita tentunya pertama kita lihat kualitas ya Mas ya. Kualitasnya baik kan, memang asli ya Mas ya. Harganya tadi 250.000. Nah, terus ini kan tadi lebah atau madu tadi di bulan-bulan tertentu gimana? Bulan-bulan tertentu. Nah, di sini Mas, selain bulan-bulan itu kan sampai nggak nyari madu, nggak golek madu toh. Iya. Apa Mas aktivitasnya Mas? Kegiatan saya ya sebagai petani ya nanam sayuran ini. Nanam saya kebun dewi. Kebun dewi. Nandur sayuran apa saiki Mas? Ini nanam sayuran kol. Kol. Nanam sayuran kol. Kol. Kakak harus jambi Mas. Oh, ya mas. Santai wae. Jajal kawinan kopinya Mas Yoyo. Heeh. Mbak, mantep kawinan ibu Wis keluarga urung Mas? Alhamdulillah wis mas. Udah. Anaknya bilang? Anaknya telu mas. Telu. Umur piro tuh Mas? Umurnya 35 tahun mas. Usia no, masih enom. muda ya Mas ya. Nah, masih muda kayak ini kan. Saya pengen sih Mas sampai memberikan motivasi lah Mas buat saya dan penonton sendiri mengenai ya rasa syukur lah Mas tentang apa yang Mas. Coba Mas. Ya apa yang kita diberikan sama Tuhan ya kita syukurin aja. Sebanyak dikitnya harus kita terima gitu aja. Mantap. Nah, Jangan pantang menyerah intinya itu. mantap ini. Jangan pantang menyerah ya. Makanya terus kita bersyukur ya. Kita bersyukur, jangan pernah menyerah terhadap apa yang kita miliki. Yang penting berjuang, berusaha. Berjuang mencari rezeki yang halal apapun kita kerjain. Yang penting Ya tetap semangat aja gitu. tetap semangat halal ya Mas ya. Terus di kehidupan sehari-hari Mas, ketika udah mencari lebah, gimana sih Mas rasa hangatnya keluarga Mas?
Ya, bojo supporte itu piye, Mas? obatnya di rumah itu, Mas. Heeh, Kalau piye, kita capek keliling 1 hari itu, Heeh, apalagi nggak dapat, heeh. waduh, kalau lihat anak istri kita di rumah lagi main tuh senang itu buat kita semangat lah. Warga ya. Mm-mm. Istri dukung tenan ya, Mas? Selalu mendukung kalau istri. Nah, mantap. Jadi istri mendukung ketika kita lelah, keluarga yang merasakan Selalu hangat. semangatin kita lah. Mas. Terus kita lihat nih Mas ya dari situ, dari mencari lebah, sekarang ya kita berusaha lah ya pelan-pelan. Terus Mas kedepannya rencananya apa Mas? Ada rencana nggak Mas? Rencananya itu ya kayaknya ya tetap mencari sarang lebah sih, agar konsumen saya itu bisa merasain sih rasa madu yang asli gimana lah itu. Dulu tuh kan nggak pernah orang rasain madu yang asli, banyaknya dapatnya madu yang dioplos. Terus Oke. tetap cari sarang lebah lah. Heeh. Cuma yang naiknya tinggi-tinggi udah dikurangin kalau bisa ini. Nah, ini ngomong naiknya yang tinggi-tinggi. Itu dipanjat langsung Mas? Panjat kita pakai bambu, sama Heeh. teman-teman tuh pakai bambu lalu dipantai itu. Heeh. Terus kita manjat, kita ambil. Itu pohonnya tinggi-tinggi berapa meter Mas? Ya kurang lebih ada yang sampai 80 meter itu. Bolehlah kita lihat di channel Agustian nanti. Oh, ya. Yang ketinggiannya sampai 85 meter. 85 meter tinggi dipanjat itu Mas. Panjat itu. Panjatnya demi anak istri lah. Kita panjat Dan demi konsumen ya. ke Sumen agar bisa merasain madu yang asli. Oke, nah bisa kita bayangkan kan artinya usaha dalam mencari madu memanjat pohon setinggi 85 meter. Kan kita lihatnya ukurnya itu kan pakai tambang itu. Tambang 100 sisanya berapa itu. Oh, Makanya bisa tahu tingginya segini. berarti ada yang manjat duluan itu ya Mas ya? Ya saya sampai bikin pantai itu saya manjat dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya sampai habis bambu 12 lah, 12 batang. Wih, Disambung terus. Edian mantep. Ya Tapi bukan mantep Mas, bahaya. Lah yo mantep yo, ngeri-ngeri piye yo. Saya nggak bisa membayangkan loh Mas 85 meter. Apa meneh aku yo tekan dhuwur-dhuwur ngono bareng 5 meter 6 meter ngono wis wedi lho apa niki 85 meter. Dulu waktu masih belajarnya ya takut juga sih. Wedi. Cuma sedikit-sedikit juga ya Suwi-suwi yo wani ya. berani. Nah itu kan nggak mungkin ya Mas. Ketika madu itu di batangnya, pasti dia di ranting-rantingnya. Ujung-ujung biasanya. Nah proses ini kan batang nih seandainya keranting. Nah kerantingnya itu gimana Mas? Kita yang rambat aja, Merayap ya? kita ngerayap. Enggak wedi Mas? Ya kadang-kadang takut sih. Cuma ya udah biasa ya enjoy aja. Aku bisa bayangin 85 meter pernah nggak delok medun lihat ke bawah delok medun Ya sering, kalau nggak melihat ke bawah nanti embernya gimana? lihat ke bawah itu perasaannya gimana Mas tinggi loh 85 meter itu Mas Ya gimana ya? Ya ngeri, cuma ya udah kerjaannya. jadi sambil ngerayap sambil megang ember Yang penting nomor satu kita fokus. Mm-mm. Jangan fokus. Waktu kita disengat itu apa, tetap kita fokus. nahan ya Mas berarti Nahan, biarin aja lah itu. Jadi jangan sampai kita bingung lah apa gimana. Gitu. panik ya Panik. jangan panik ketika memang tersengat ya terus embernya itu turunnya pakai tali itu tadi Pakai tali tadi. Pakai tali kita. Nurunnya pakai tali. Nanti yang di bawah udah ada lagi. kerja timnya kok yang ngono ya Kerja timnya. Biasanya orang 3 itulah. orang 3. Nah, memang segala sesuatu apa yang dikatakan Mas Agus tadi fokus kuncinya ya. Fokus. Kita mengerjakan apapun harus bisa fokus ya. Fokus. Memang kalau kita mengerjakan apa-apa nggak fokus Bahaya itu. berbahaya. Ya. Jangankan itu ya pekerjaan yang lainnya pun ketika kita tidak fokus dalam mengerjakan hal itu pastinya akan hasilnya tidak maksimal ya. Iya Mas. Itu ketika manjat Mas, badan itu diikat nggak? Enggak itu, enggak diikat. Terus nek tiba piye? Ya mungkin langsung ketemu. Ya dulu pernah kejadian jatuh. Itu dari ketinggian berapa Mas? 15 meter. Wah 15 meter wis dhuwur loh. Ya lumayan Mas. Gimana Cuma itu? alhamdulillah sama Allah Subhanahu Wa Taala masih dilindungin lah. Heeh. Jadi begitu saya jatuh itu kakak saya, adik saya cuma ngeliatin, dikira saya ini udah ya lewat gitu. Tapi alhamdulillah karena izin Allah saya masih bisa manjat lagi. Wis tiba dari 15 meter isik main Manjat lagi ngambil madu yang ketinggalan tadi.
Si akeh sing ketinggalan. Ya lumayan mas, cukup buat beli menir lah kalau dijual. Itu ketika jatuh gara-garanya apa, Mas? Dulu kan waktu masih belajar mas, Mm-hmm. saya naiknya nggak dari pohon itu, lembang lah dari pohon yang sebelahnya. Waktu turun saya pakai dari pohon yang gede itu nggak cukup ini. Tangannya ya? Kan basah sama madu, langsung jatuh saya. Jatuh dari ketinggian 15 meter ke bawah itu kan prosesnya lama ya, nggak 1 atau 2 detik lah ya. Ketika jatuh nih Mas, jatuh apa sih yang pikiran nih Mas? Saya bilang sama adik saya suruh nyingkirin bambu yang lancip-lancip yang buat pantai itu. Ketika jatuh masih sempat ngomong itu? Buang pantainya itu. Cara bahasa Jawa ini buang pantai aku tipu. Dengar ya yang Dengar. Waktu ditarik udah saya jatuh ke kali itu 15 meter. Untung nggak ini ya, nggak kenengan ya. Ya kalau Allah masih ngelindungi ya. Benar. Bambunya yang taruh batangnya itu sampai patah jadi 3 kena. Bambunya yang patah, awaknya apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Sakti Mas. Bukannya sakti, itu Allah yang sakti itu. Saya cuma hanya dilindungin aja. Oh mantap. Jadi ya apa yang kita lakukan semua atas perlindungan Allah ya Mas ya. Yang penting kita niatnya bagus, berusaha. Sama kami orang kan kalau cari madu, satu sarang dapat 10 botol ini. Yang 1 botol itu bukan punya kita. Kita jual, kita sodakoin lagi sama yang membutuhkan. Itu. Makanya ya Alhamdulillah dilindungi ya Mas ya. Nah memang inilah ya saya juga belajar sampean aku Mas. Aku pribadi belum bisa sepenuhnya seperti sampean Mas. Artinya setiap rezeki saya saya sendiri belum bisa ya Mas. Saya juga belajar dari sampean yang memang ya mulia lah Mas seperti itu, bisa dicontoh lah buat kita semua ya Mas ya. Memang dalam rezeki kita itu sebagian milik orang lain. Tapi luar biasa ya Mas, artinya dengan usaha seperti itu, resiko seperti itu, Mas Agus ini masih mau berbagi dengan sesama ya Mas ya. Berbagi rezeki. Oke, makanya ya ketika kita berbagi, insya Allah lah rezeki kita nggak akan terputus ya Mas ya, justru akan bertambah. Nah, inilah Mas, saya pengen seperti ini loh Mas. Saya pribadi bisa belajar dengan rekan-rekan tentang kehidupannya sampean, gimana selain kita bersyukur kita juga masih mau berbagi lah ya dengan orang lain seperti itu. Nah kembali lagi tadi Mas, ketika jatuh nih sampai bawah. Tadi kan ketika di atas ya tak akui hebat lah Mas. Hebatnya apa ya? Ketika tiba masih artinya pikiran itu masih bisa jalan. Iya. Bisa memikirkan di bawah ini ada ini dan minta tolong ini untuk disingkirkan. Artinya ya hebat lah, masih bisa berpikiran. Terus ketika jatuh sudah sampai tanah nih, perasaannya biar Mas? Perasaannya ya nggak apa gimana. biasa aja, rasanya biasa aja. Ya udah sering sih, bukan cuma 1 kali itu, sering saya jatuh. Cuma ya alhamdulillah masih dilindungin itu. Ya mungkin ngopo sih Mas, nunggu pengaman Mas? Ya ada sih, cuma kan kebutuhan kan banyak. Buat beli itu anggur yang kita beliin lainnya. Gitu. Iya. Nah inilah kita lihat ya, sekali lagi usaha pencari madu ya segini loh resikonya bener nyawa ya Mas ya. Nyawa benar. Nyawa, taruhannya nyawa untuk harapannya ya Mas ya, harapannya para konsumennya itu bisa menikmati madu yang benar-benar asli ya Mas ya, seperti itu. Cuma saya nggak bisa nyetok madu itu. Biasanya kalau udah dapat saya posting, besok udah diambil semua. Oh cepet ya sehari. Nggak pernah saya tawarin, ayo guys, nggak pernah. Jadi orang memang karena seperti ini sih Mas, mungkin halnya seperti itu. Orang sudah percaya dengan kualitas madu nih sampean. Jadi ya tanpa mesti wis ngerti, orang nggak bakal berpikir panjang seperti itu. Ya, cukup saya posting alhamdulillah gitu aja udah datang semua. Wong wis ngerti ya. Kemarin ada pesanan dari Jawa juga suruh ngirim nggak bisa kirim. Oke. Iki bulan biru ya suwi ya bulan 6 ya. Wah masih lama ini Mas. Oke. Aku pesen sebotol lah ya. Insya Allah nanti kalau kebagian Mas. Jadi bagi itu. Oke siap Mas. 1 botol ya nanti ya. Ketika kapan adanya kabari wae nanti saya kesana ya. Buat kalian nih sekali lagi langsung pesen ke Mas Agus dijamin madune asli ya Mas ya. Nah terus
tadi Mas lihat pengalaman sampai jatuh, keluarga pernah khawatir nggak sih Mas dengan apa? Pernah khawatir. Keping. Makanya nggak boleh manjat-manjat yang tinggi-tinggi lagi, udah dikurangin gitu. Dikurangi tapi dikurangi. Sih, maksudnya ojo main dur lah. Dikurangi. Nah, wet sing rada pendek. Yang tadinya 30 meter ya dikurangin, yang 80 meter dikurangi. 80 meter dikurangi jadi 75 meter ya podo ae. Bisa dur juga itu. Gitu. Siapa tahu tahun ini dapatnya yang agak pendek-pendek lah. Ya semoga Mas. Emang nek nang hutan ngono kuwi dur-dur ya Mas. Tinggi-tinggi, lumayan tinggi-tinggi. Heeh. Oh, yang minimal tuh paling pendek 15 meter lah. Paling pendek 15 meter. 15 meter. Nah, terus proses pengunduhan ki Mas. Sampeyan wis reti pohone. Wis reti pohone. Dari awal sampean manjat sampai madu itu selesai. Itu memerlukan waktu berapa lama, Mas? Biasanya kalau kita manjat yang tinggi itu sampai 1 hari. Dari jam 7 itu sampai jam 4. Satu pohon? Satu pohon. Sampai habis apa itu pantainya itu. Pantainya itu sampai habis 270 itu. Pantainya. Tapi kalau yang pohonnya pendek cuma ketinggian 5 meter mungkin kitaran 3 menit aja udah selesai. Sedino cuma satu pohon Mas. Satu pohon itu 1 hari. Suwi juga ya Mas ya. Jadi untuk madu 10 liter ya Mas ya. Iya. Kurang lebih 10 liter ya satu hari ya. 1 hari itu. Dan itu pun penghasilan dibagi 3 ya. Bagi 3 sama teman-teman saya itu. Bagi 3 ditambah 1 yang dibagikan ke ya untuk orang yang nggak mampu. Ya inilah bisa kita contoh ya, bisa kita contoh semua bahwasanya jangan pernah kita pelit lah kalau untuk berbagi ya Mas ya. Iya. Rasanya gimana Mas dengan Mas Agus ini berbagi itu? Ya di hati gembira aja. Kalau kita terjadi sesuatu apa itu, tetap hati seneng. Gitu. Karena kita berbagi. Ujungnya kan nggak sia-sia lah kita cari rezeki itu. Dan dari sini pun sendiri ya kita lihat lah Mas Agus yang resikonya loh nyawa dan penghasilannya segitu ya bisa dihitung sendiri segitu dibagi orang 3 aja masih mau memikirkan orang lain, masih mau berbagi dengan orang lain. Nah jangan sampai kita yang seandainya rezekinya sudah berlebih tidak mau berbagi dengan orang lain. Bahwasanya dengan kita membantu suatu saat kita butuh pasti ada yang bantu ya Mas ya. Iya iya. Nah terus setelah ini Mas, ketika sayuran sekarang masih sayuran nanti ke lebah, ke madu. Nah dari situ Mas berharapnya seperti apa sih Mas ke depannya Mas untuk teman-teman lainnya pencari madu lainnya seperti apa Mas yang harapannya? Harapannya ya tetap fokus saja lah mencari sarang lebah. Kalau sama itu kan musim madu itu kan di bulan 6 kan waktu kemarau lah ya. Bisa kita tinggalin dulu sayurannya gitu. Dan ya pesannya juga untuk pencari lebah lainnya ya jangan ngoplos-ngoplos madu lah itu intinya lah. Jangan itu nomor 1 itu. Jangan ngoplos-ngoplos madu ya. Kasihan konsumen dan kasihan para pencari madu lainnya ya. Kita juga kan cari uang harusnya halal. Kalau kita ngoplos madu jadinya ya haram. Uang itu. Kita kasihan anak istri kita, kasihan anak istri kita. Oke. Nah dari sini Mas ya banyak belajar sih, memang motivatif banget lah sampean iki ndelok perjuangannya, usahanya. Ya saya harapkan lah, pertama saya ucapkan terima kasih ya Mas buat sampean yang mana telah benar-benar artinya benar-benar mencari madu untuk orang-orang dan itu benar-benar madu yang berkualitas lah ya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga udah datang ke sini nih Mas. Sama-sama Mas. Malam-malam nih datang ke sini malam-malam. Tadi datang sekitar jam 8:30 atau jam 9. Dan ya mohon maaf Mas, tadi saya ada acara saya tinggal dulu. Saya tinggal ini baru mulai bisa rekaman sekitar jam 10:30 malam ya. Baru bisa, mohon maaf nih Mas sebelumnya. Ya semoga sukses ya Mas ya. YouTube-nya bisa mencapai apa yang diharapkan. Madunya juga terus berjalan, sayurannya juga ya menghasilkan yang baik ya Mas ya. Dan salam buat keluarga, sukses selalu. Ojo sering-sering ikilah sambat lah ya intinya ya. Jangan sering-sering kita mengeluh. Kita syukurin aja apa kita bersyukur apa yang kita miliki ya Mas ya. Terima kasih Mas
telah hadir di sini. Terima kasih juga buat kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terus jangan lupa tulis komentar siapa yang ingin dihadirkan di sini. Kami berusaha untuk menghadirkannya untuk kalian semua. Tentunya kita berusaha menghadirkan orang-orang yang inspiratif, bisa memotivasi kita semua ya Mas ya. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima kasih buat kalian semua. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti di channel di konten-konten berikutnya. Saya Teddy Wahid dan Mas Agus pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.